Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Al ayat sadaqallahul azim. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini ayah mengambil tema lelahmu dibayar mahal. Pertama, kita bersyukur pada Allah SWT kita bisa bertemu bersilaturahim bersama dalam acara rangkaian Kitobah pada sore hari ini. Kedua kalinya kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga sahabatnya serta kita banyak. Anak kita kirim doa dulu. Pertama, kita tujukan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan untuk tetap bisa beribadah pada Allah SWT. Percuma kalau hidup tapi tidak beribadah. Yang meninggal kita doakan beliau-beliau mendapatkan surga kecil di alam kubur mereka. Kedua kalinya kita doakan pengurus, pengasuh, donatur, semua pihak terlibat di LKSA ini. Semoga beliau-beliau tetap istiqomah dalam tugas dan fungsinya masing-masing untuk LKSA ini dan anak-anak semua. Yang ketiga, kita doakan diri kita sendiri yang lagi punya hajat, yang lagi ada keinginan, yang ada kebutuhan yang belum dipenuhi oleh Allah, semoga Allah memudahkan untuk menggapainya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lelahmu dibayar mahal oleh Allah. Anak-anak, selama kita masih hidup di muka dunia ini, kita selayaknya dan sepatutnya berbuat sebanyak mungkin, selelah mungkin. Sholat 5 waktu, sunnahnya banyak. Puasa, sebentar lagi kita Ramadan, kurang 1 bulan, kurang sekitar 23 hari ya. Enggak, 23, 25 hari. Ya, kurang 25 hari lagi kita puasa. Begitu juga amalan-amalan yang lain. Allah tahu bahwa kita punya banyak keinginan. Allah tahu bahwa ibadah kita sudah banyak. Dalam surat Al-Insyiqaq ayat 8 Allah berfirman, "Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu." Kita sudah berlelah-lelah menuju Allah SWT. Maka kamu akan menemuinya. Ingat anak-anak, hidup tidak lama. Sampai sekarang yang usia belasan tahun, katakanlah yang umur SMP 15 tahun ya, 5 tahun lagi, 3 tahun lagi sudah lulus SMA. Kalau yang kuliah-kuliah, yang bekerja-bekerja, setelah itu menikah, punya anak, jadi bapak-bapak, tua, punya menantu, meninggal. Umatnya Nabi Muhammadnya, umat Nabi Muhammad itu tidak lebih dari 63 tahun sebagaimana Nabi Muhammad. Kalau lebih dari itu bonus. Hidup memang singkat, makanya kita harus berbuat lelah, berbuat beribadah semaksimal mungkin, karena nanti kita akan mendapatkan hasilnya ketika kita berjumpa dengan Allah di surganya kelak.
Jangan aduh wis kesel. Dulu kesel, dulu ndak kuat, males wis kanu. Ndak, hidup kita ini singkat. Hidup kita ini singkat, makanya kita harus bekerja keras untuk mencapai surganya Allah yang abadi, abadan abada. Ketika nanti kita, ya hidup kita juga puluhan tahun, 60, 70, setelah itu meninggal, kita akan memperoleh hasilnya, yaitu menuju surganya Allah kelak. Dan itu selamanya, tidak itu kan puluhan tahun. Di akhirat 1 hari, di dunia berapa tahun? 1000 tahun. Bayangkan, umur sama tidak nyampe 1000 tahun. 100 tahun aja tidak nyampe. Umatnya Nabi Muhammad itu pendek-pendek umurnya. Kalau di atas 60 itu sudah bonus. Ya, sehari di dunia sama dengan 1000 tahun di dunia sama dengan sehari di akhirat. Kita bayangkan. Ketika kita masuk surganya Allah, sehari itu lamanya 1000 tahun. Maka anak-anakku sekalian berbahagia, ayo jangan patah semangat yang pelajar belajar dengan giat, nuntut ilmu sebagai bekal Anda kelak nanti ketika Anda dewasa. Menuntut ilmu seumuran sampai semua ini bagaikan mengukir di atas batu. Bagaimana ukiran di atas batu? Lihat itu Candi Borobudur. Berapa tahun tidak akan hancur. Terkena musim panas, hujan tidak akan hancur. Mengukir di atas batu bagaikan belajar di masa muda. Sedangkan belajar di masa tua itu bagaikan mengukir di atas air. Sampai bisa menggambar di atas air, misalnya ada genangan air, kita menggambar bisa. Langsung balik kan airnya. Begitu tua. Sudah tidak anu lagi. Tapi ketika sampai masih muda, giat, semangat, belajar, menuntut ilmu, ngaji, dibaguskan, hafalannya diperbanyak sebagai bekal Anda nanti di hari dewasa dan nanti di surganya Allah SWT. Jangan lelah, jangan capek, tetap karena kita hanya belasan tahun, hanya puluhan tahun, selebihnya kita akan kembali kepada Allah dan bertemu di surganya Allah. Ya, semangat belajar, jangan malas, jangan lesu. Ya malas, ya bukan masalah. Ogah-ogahan itu sekali 2 kali mungkin karena posisi fisik gak sehat, posisi capek, istirahat sebentar, setelah itu lanjut. Fa'idha farok tafansop, fa'ila robbika farhok. Sebagaimana ayat yang saya baca tadi. Selanjutnya anak-anak, ketika kita nanti sudah kembali kepada Allah, bertemu dengan Allah, itu semua adalah bayaran yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Kita bertemu di surganya Allah, ingin apa tinggal batin keluar. Saya tadi dapat ceramah akad pagi di Pasirian itu, kalau di dunia itu misalnya kita di Sugita ya, ngambil tehnya minum. Kalau di surga itu tinggal minum tok, di depan kita tinggal minum tok. Nggak usah buka tutupi teplek, nggak usah. Langsung minum tok. Itu seperti itu surga itu. Jadi begitu apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi terdetak di jantung kita itu akan terpenuhi dengan segera. Tapi ya itu di dunianya harus maksimal. Dan ibadah kita, amaliyah kita, sholat kita, puasa kita, haji kita jangan dikarenakan supaya mendapatkan surganya Allah, tapi dikarenakan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Ketika Allah ridho, maka surga akan menjadi tempat kita. Karena apa? Amal kita itu meskipun banyak seperti itu dibandingkan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah itu tidak seberapa. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, tak akan bisa terhitung dengan alat secanggih apapun.
Kalkulator model apapun, laptop model apapun, kamu tidak akan bisa menghitung nikmatnya Allah. Contoh, sampean sudah menghirup udara berapa kali mulai bangun tidur tadi? Ya kan? Kalau di rumah sakit puskesmas ya yang kecil-kecil itu ya. Kalau kita pakai selang ini, hidung ini 75.000 sehari. Selang udara segar itu loh, 75.000 sehari. Itu yang rumah sakit yang biasa-biasa itu. Apalagi yang rumah sakit mahal. Yang tabungnya dibungkus dengan kain bagus. Kita pakai udaranya. Loh, dikasih udara gratis. Hidung bisa menghirup dengan segar, dikeluarkan dengan sudah berapa itu? Tangan misalnya. Satu jedian ini kalau nggak bisa gerak ini operasinya sudah berapa itu? Sudah puluhan juta. Hanya gerak gini tok. Sampean. Makanya lebih banyak bersyukur, tetap dengan memohon ridho Allah SWT agar kelak kita nanti diridhoi Allah sehingga masuk surga. Ada yang masuk neraka tapi tidak merasakan sakitnya neraka. Siapa itu? Makhluknya Allah masuk ke neraka tapi tidak merasakan sakit, tidak merasakan perihnya neraka. Malaikat penjaga neraka karena beliau diridhoi oleh Allah Taala. Malaikat Malik menjaga neraka nggak panas karena dapat ridhonya Allah. Makanya itu mari kita cari, kita gapai ridhonya Allah dengan tetap istiqomah, bekerja keras, belajar keras, beribadah dengan maksimal agar Allah menjadi ridho akan apa yang kita lakukan dan kelak kita mendapatkan surganya Allah SWT. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wa akhiran kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.